Jadi disinilah kita memahami sesungguhnya cinta kita kepada Allah itu akan nampak. Bagaimana orang itu menikmati perjalanan dia ketika mencari ilmu. Dia menikmati beratnya ketika mencari ilmu. Dia menikmati sulitnya ketika dia memahami kebenaran. Dan sesungguhnya memahami kebenaran itu tidak perkara yang gampang. Terlebih lagi ketika kita hidup pada zaman fitnah. Semua orang mengatakan kitabullah, semua orang mengatakan hadis Rasulullah SAW. Kalau bukan karena Allah yang membimbing kita, maka sesungguhnya sulit mendapatkan hakikat kebenaran yang disampaikan Nabi dan para sahabat. Orang yang kemudian menetapi jalan kebenaran saja merasa dia benar, tapi bisa jadi di hadapan Allah dia salah. Kita dapat tahu. Makanya kemudian kita meminta kepada Allah sembari kita menyibukkan kita untuk mengkaji. Maka sesungguhnya mengkajinya kita dengan ilmu adalah kemudian supaya perjalanan kita menjadi terang, bercahayakan dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan supaya kemudian kita mendapatkan rasa cinta kita kepada Allah tumbuh ketika kita tidak pernah redup cahaya kita untuk menimba ilmu yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tapi penting saya sampaikan, bukan berarti orang yang kemudian mencari ilmu kemudian menafikan orang lain, menafikan perjuangan dia untuk menegakkan agama Allah sesuai dengan kemampuan. Di antara syubhatnya ilmu itu apa? Orang-orang yang mereka itu memiliki syubhat di dalam masalah ilmu adalah mereka lalu kemudian tidak mau untuk membantu agama Allah sesuai dengan kemampuan. Ilmu sangat membutuhkan perjuangan. Sebagaimana kemudian ikan membutuhkan airnya, tidak bisa dipisahkan. Ilmu tidak hanya berusaha untuk menjadikan kita sholih, tapi ilmu harus berusaha untuk menjadikan kita berusaha untuk mensolihkan keadaan di sekitar kita. Dan itulah yang menjadikan orang yang berilmu justru adalah orang yang paling sensitif terhadap keadaan di sekitar. Karena ilmu adalah merangkai perjuangan untuk menegakkan apa yang disampaikan oleh kitabullah dan sunnah. Ya, makanya pantas kalau kemudian Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah berkata di dalam Majmu' Fatawa beliau, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kemudian mengatakan agama ini tidak akan tegak kecuali dengan dua perkara. Salah satu di antara dua fondasi ini hilang keimanan dan hilang keislaman secara sempurna. Apa dua porsi yang selalu dibutuhkan di dalam kita menjalankan agama Allah? Beliau berkata, Kitabul Hadi wa Sayfin Nasir. Dua perkara yang dibutuhkan ketika kita kemudian menegakkan agama Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu ada dua. Yang pertama yaitu adalah Kitabul Hadi. Kita kemudian memerlukan kitab ilmu hadi yang memberikan petunjuk. Tapi bukan hanya ilmu yang memberikan petunjuk, tapi kita memerlukan yaitu adalah Sayfin Nasir, pedang yang melindungi, kekuatan yang memberikan perlindungan atas kebenaran, supaya kebenaran itu mampu terlindungi oleh kemudian kekuatan yang hak ketika dia mendapatkan hambatan dan mendapatkan rintangan. Orang yang berilmu tetapi dia tidak memiliki Sayfin Nasir, tidak memiliki kekuatan yang melindungi ilmu itu, maka dia seakan-akan menjadi macan di tengah kebun binatang. Dia akan pernah melahirkan rasa takut bagi orang-orang kafir. Kenapa? Karena ilmunya tidak diiringi dengan pelindungnya untuk memberikan pelindungan kepada ilmu. Tapi kalau ada orang yang punya ilmu, orang punya kekuatan, tetapi dia tidak memiliki ilmu yang benar, maka fatal. Dia layaknya preman yang merusak. Dia bisa mengkafirkan setiap orang. Dia bisa membunuh setiap muslim dengan gampang. Dia bisa merusak kehidupan masyarakat yang sudah tertata. Kenapa? Dia punya kekuatan, tetapi dia tidak memiliki ilmu. Makanya betul kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dua perkara itu saling berkaitan dan tidak terpisah. Pertama, Kitabul Hadi, ilmu yang benar yang memberikan petunjuk. Yang kedua, yaitu adalah pedang dan kekuatan yang memberikan perlindungan kepada ilmu, supaya kebenaran tidak gampang dilecehkan dan kebenaran tidak gampang untuk dibuang di parit-parit yang hina dalam kehidupan. Inilah yang menjadikan kita harus paham berilmu tanpa putus. Karena ilmu adalah imam dalam kehidupan, dan sesungguhnya tidak ada komandan dalam kehidupan kita kecuali adalah ilmu. Beruntung orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu, apapun semua masalah dalam kehidupan kita terjawab dengan ilmu yang telah ditentukan oleh kitabullah dan sunnah.